Pemirsa, kita masih bersama di Bincang iNews, masih tentang UKM Indonesia Tenggara Barat yang bangkit dan tentunya sekarang mendapatkan angin segar karena kehadiran Lotte yang membuka store-nya yang ke-37 di Mataram dan akan fokus pada toko kelontong atau UKM ya, kemudian hotel, restoran, catering, dan juga perkantoran. Tadi kita sudah banyak berbincang tentang pariwisata Pak, yang kaitannya erat sekali dengan hotel, restoran, dan catering tentunya. Nah, kalau untuk perkantoran sendiri, Lotte, semua kebutuhan perkantoran itu akan disediakan oleh Lotte? Ya, betul. Semua kebutuhan perkantoran, office furniture, ATK akan kita siapkan, dan pendukungnya untuk kebutuhan pantry juga ada di sana, kopi, gula, teh, dan seterusnya kita siapkan. Jadi semua kebutuhan tiga segmen ini akan kita fokuskan di situ. Selebihnya ya kebutuhan untuk end user, ibu-ibu rumah tangga juga kita perhatikan, sehingga semuanya bisa sama-sama mengambil peluang bisnis di tempat yang sama, yaitu di Lotte Grosir Mataram nanti. Oke, jadi hampir bisa dikatakan bahwa semua kebutuhan yang terkait tiga ini ada di situ ya. Ya, kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan di sini. Jadi kita pelajari terus, update terus kebutuhan apa, dan akan semuanya kita siapkan. Di satu tempat, one stop shopping Lotte Grosir Mataram. Artinya masyarakat tidak perlu bingung-bingung lagi kemana harus ngambil barang grosiran gitu ya. Ya, betul. Oke, ini jadi solusi yang sangat baik bagi UKM khususnya. Betul. Yang memang membutuhkan support untuk bangkit kembali Pak, dari Pak kemarin. Nah, apakah ada program-program khusus, mengingat Lombok kan baru ditimpa oleh gempa gitu, untuk ketika Lotte membuka store-nya di sini, apakah akan ada melakukan program-program khusus untuk mempercepat bangkitnya UKM ini? Ya, secara umum biasanya kalau kita membuka cabang baru nanti ada program CSR itu, tapi nanti ditangani oleh marketing. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, pasti ada nanti. Tapi yang fokus kita untuk operasional di sini adalah ya produk yang kita siapkan nanti untuk grand opening, supaya semua tiga segmen ini bisa masuk. Kita akan buat program harga yang kompetitif grand opening, sehingga menarik semua, entah UMKM, horeca, restoran, catering, services maupun warung kelontong, supaya bisa pertama kali paling tidak mengenal Lotte hadir di Mataram. Selanjutnya nanti akan secara alami kita akan seleksi mana yang potensial, mana yang bisa kerjasama dengan kita akan teruskan itu. Oke, itu kembali lagi terkait syarat-syaratnya, pasti pemirsa sangat penasaran itu ya, bagaimana syarat bermitra dengan Lotte, baik dari segmen perkantoran maupun horeca dan juga toko kelontong yang tadi. Kalau tadi kan sudah ngobrol tentang toko kelontong nih. Kalau yang lain-lain ini mungkin bisa diberikan gambaran secara singkat saja bagaimana? Syaratnya nanti sebelum cabang kita di Mataram dibuka, kita akan ada tim untuk melakukan mapping. Jadi mencari semua tiga segmen yang potensial, kita datangi, kita perkenalkan, kita lihat mana yang sesuai dengan kriteria kita untuk bekerja sama. Jadi ada tim yang mapping, mungkin kurang lebih 2 minggu nanti akan jalan. Ya, itu di sekitar Agustus nanti akan kita jalan. Jadi tiga segmen itu yang kita fokus. Sedangkan untuk end user nanti kita berupa flyer atau apapun bisa tapi untuk tiga segmen ini kita datangi satu persatu. Misalnya toko A kita datangi, nanya kebutuhan apa yang mereka yang perlukan untuk penjualan bisnis, untuk menjalankan bisnis mereka sehari-hari. Itu yang kita catat, kita gabungkan semua, baru kita mulai mempersiapkan barang yang mereka butuhkan ke Lotte Mataram. Sehingga pada saat customer datang ke Lotte, apa yang mereka inginkan nggak perlu ditanya lagi, semua sudah ada di tempat gitu. Jadi kita tidak menjual produk yang tidak dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan customer yang kita siapkan. Dan akan sangat mempermudah kedua belah pihak ya, baik dari masyarakat atau UKM-nya sendiri maupun dari Lotte-nya untuk memperlancarkan bisnis ini. Betul. Prinsipnya kita ingin menjual apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak menawarkan produk yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan kita atau mitra utama kita tiga tadi. Berarti sekarang para pengusaha ini harus mempersiapkan dirinya ya, agar memenuhi kriteria untuk bermitra dengan Lotte, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Ketika syaratnya sudah secara fisik kita lihat ada dan bisnisnya berkembang, jadi kita tinggal kasih merekrut mereka menjadi member kita, tinggal dilanjutkan. Nggak ada persyaratan bayaran apa-apa, free semuanya member itu.
Jadi fokus kita adalah kerjasama, bukan tambahan fee itu nggak perlu itu. Ya. Karena kerjasama jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Sehingga kita bisa membentuk saling percaya antara mitra kita dengan Lotte sendiri, sehingga bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Sleh. Mungkin bisa sedikit memberikan apa istilahnya, himbauan apa kira-kira yang harus dipersiapkan oleh masyarakat kita dengan kehadiran Lotte agar mereka khususnya UKM bisa bangkit lebih cepat begitu. Ya, oke. Para pemirsa iNews, Lotte Grosir akan hadir di Mataram bulan Oktober nanti. Jadi kami berharap bisa bekerja sama dengan masyarakat UMKM yang ada di NTB, umumnya di Mataram khususnya, kemudian hotel, restoran, catering maupun perkantoran, sehingga bisnis kita bisa sama-sama berkembang setelah adanya bencana tahun lalu, kemudian gejolak ekonomi yang sedang berjalan, sehingga bisa kita sama-sama saling membantu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Ya, itu yang perlu digarisbawahi, Pak, bahwa daerah kita memiliki potensi yang sangat baik menurut Pak Sleh, sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka store-nya di sini. Nah, sekarang tinggal masyarakatnya, UKM-nya yang mempersiapkan dirinya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada ini, sehingga UKM ini bisa lebih berkembang dan bangkit dari keterpurukan yang dialami pasca gempa kemarin. Saya David Nuryadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.